Sebelum kita menyimak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di studi kasus tadi, Ibu akan sampaikan dulu jenis-jenis media pembelajaran ya, supaya ini untuk bisa mendukung jawaban kalian tadi. Jadi, media pembelajaran itu sebenarnya ada 4, hanya yang kita pelajari di mata kuliah ini tuh 3, karena yang satu media lagi itu nanti kita pelajarinya di semester 7. Nah, sekarang yang dipelajari adalah yang pertama media berbasis visual. Jadi, kalau media visual itu karakteristiknya adalah tentu saja menonjolkan indera penglihatan. Kemudian, fungsinya adalah digunakan untuk tema-tema yang bersifat abstrak, yang tidak bisa hanya sekadar dijelaskan dengan kalimat-kalimat. Ya, misalnya menulis cerita dengan latar rumah hantu. Nah, rumah hantu itu visualisasinya seperti apa? Nah, itu hendaknya dibuatkan dalam bentuk media visual. Jadi tidak hanya sekadar diceritakan begitu. Nah, sekarang apa sih kriteria pemilihan media visual itu? Jadi guru itu kalau mau membuat atau memilih media visual hendaknya memperhatikan 3 aspek ini, yaitu perkembangan usia siswa. Jadi misalnya kalian mau mengajar menulis cerita dengan latar rumah hantu, tetapi media yang dibuat itu adalah rumah hantunya itu tapi rumah hantu yang kartun gitu. Padahal itu pembelajarannya untuk siswa SMA. Tentu saja tidak sesuai bukan? Kalau untuk siswa SMP oke, tapi tidak sesuai dengan perkembangan usia siswa SMA. Kemudian yang kedua, latar belakang budaya siswa. Nah, latar belakang budaya ini gini. Rumah hantu menurut perspektif orang di Jawa dengan orang di Kalimantan dengan orang di Bali tentunya kan berbeda. Jadi karena memiliki perspektif yang berbeda-beda, latar belakang budaya yang berbeda-beda, maka dari itu supaya tidak menimbulkan perbedaan tafsir begitu. Jadi akan lebih baik jika media rumah hantu yang dimaksud oleh guru untuk dideskripsikan itu dibuatkan gambaran visualnya. Kecuali kalau memang siswa itu dibiarkan untuk membuat cerita dengan latar rumah hantu sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Nah, itu nanti yang Jawa bisa cerita pocong misalnya ya, terus yang Kalimantan itu cerita apa itu? Hantunya Kalimantan tuh saya kok lupa sih. Terus habis itu yang Bali bisa cerita leak misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga jenis objek yang akan divisualisasikan. Jadi, untuk mengakomodasi bahwa setiap siswa itu memiliki gambaran yang sama tentang latar rumah hantu itu seperti apa, maka objek rumah hantunya itulah yang hendaknya divisualisasikan supaya mereka punya gambaran gitu. Terlebih kalau kompetensi dasarnya itu misalnya seperti teks deskriptif yang memang membutuhkan visualisasi yang rinci begitu ya untuk suatu objek, karena kan ciri dari teks deskripsi itu adalah memvisualisasikan objek yang membuat pembaca itu seolah-olah mengalami sendiri, melihat sendiri objek yang dibuat kan gitu. Jadi 3 hal ini menjadi kriteria untuk pemilihan media visual. Nah, untuk jenisnya, media visual itu ada yang berupa media grafis, kemudian ada juga yang media cetak. Terus nanti akan saya tambahkan satu lagi, media visual yang bersifat digital. Untuk yang media grafis itu bisa berupa foto, sketsa, bagan, grafik, papan tulis, poster, kartun, peta, gitu ya, infografis, dan seterusnya. Kalau yang cetak bisa berupa modul, bisa berupa media OHT, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh media visual yang pernah dibuat oleh kakak kelas kalian. Ada ular tangga, terus ini ada saku Doraemon, kantong Doraemon, kemudian ini ada Monopoly, ini ada Fable Polly. Terus ini adalah media, ini kartun, komik ya, untuk media kompetensi dasar negosiasi. Kemudian ini papan ilustrasi, ini untuk teks eksposisi. Kemudian ini ada media flip chart berbasis gambar, ini untuk pembelajaran teks ulasan. Seperti itu. Ini jenis-jenis media yang sifatnya visual ya, yang bisa digunakan untuk pembelajaran luring kalau ini ya. Nah, kalau yang daring bagaimana kondisinya kan berbeda. Maka ada yang namanya jenis media visual daring.
itu bisa dibuat dengan aplikasi Genially, Canva, Piktochart, Poster My Wall, Slidesgo, Visme, Sway, dan Easy.ly. Jadi hal-hal ini nanti yang platform-platform ini tidak semuanya, tapi ya beberapa platform ini nanti akan kita pelajari saat praktik. Nah, kemudian bisa juga Wakelet, kemudian ada Whiteboard.v, ada Nearpod yang kalian gunakan untuk pretest tadi. Kemudian ada Padlet, kalau Padlet sudah sering saya pakai ya. Kemudian ada juga Genially tadi sudah. Nah, ini adalah jenis-jenis media visual yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring. Nah, bagaimana dengan media audio? Kalau media audio itu bentuknya bisa berupa rekaman audio bisa juga berbentuk radio. Jadi rekaman audio itu misalnya ya untuk mata kuliah fonologi. Untuk bab pengucapan bunyi-bunyi berdasarkan posisi lidah, gigi, dan langit-langit gitu. Dibuatlah yang namanya rekaman audio. Aplikasinya bisa dengan Vokeru yang tadi sudah kalian praktekkan atau bisa menggunakan aplikasi perekam audio yang lain. Kemudian rekaman audio itu juga dapat digunakan untuk pembelajaran untuk materi yang lain, misalnya membacakan puisi, dialog tokoh dalam drama, pidato, menyimak musik, menyimak petunjuk, dan seterusnya. Terus media audio lain-lainnya lagi adalah bisa berupa radio. Radio itu bisa menjadi media asalkan di dalamnya itu ada materi tentang menyimak gaya retorika penyiar radio, misalnya ya. Jadi yang dimanfaatkan adalah siaran radio yang berupa siaran berita, kemudian siswa itu diminta untuk menyimak gaya retorikanya, isi dari siaran berita yang dibawakan, dan seterusnya. Kemudian ini adalah beberapa bentuk contoh media audio. Kemudian ini adalah media audio yang bisa kita manfaatkan saat pembelajaran daring. Tadi kalian sudah praktik yang Vokeru. Ini Chatterpix, kemudian ada Anchor FM. Ini yang saya praktekkan di mata kuliah yang lain ya. Kemudian ada Spotify, kemudian ada juga VoiceThread. Nanti beberapa di antara jenis media audio untuk pembelajaran daring ini akan kita praktikkan. Kemudian kalau media audiovisual itu misalnya televisi, film, video gitu. Televisi, film, video ini akan menjadi sebuah media audiovisual saat isinya itu kita manfaatkan sebagai perantara penyampaian materi. Misalnya untuk materi menyimak berita. Jadi siswa itu diminta untuk melihat televisi dalam rangka menyimak bagaimana gaya pembacaan berita formal dan berita yang non-formal. Perbedaannya apa misalnya. Terus bisa juga film atau video, ini juga jenis media audiovisual. Jadi misalnya siswa diminta untuk menyimak film, tujuannya adalah untuk menentukan bagaimanakah gesture untuk tokoh antagonis dan protagonis, misalnya seperti itu. Ini kaitannya sama studi kasus tadi ya. Terus misalnya lagi menyimak cara membuat sesuatu, menyimak pementasan drama, menyimak ekspresi dalam pembacaan puisi, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh media audiovisual. Nah, ini adalah contoh media audiovisual dan platformnya yang bisa kita gunakan saat pembelajaran daring. Di sini ada OBS Studio, kemudian ini ada Powtoon, ada Facetune Capture, kemudian ada Prezi Video, ada Power Director, ada Filmora, kemudian ada Camtasia, kemudian ada Loom, Bandicam, Screencast O-Matic, Screencastify, dan seterusnya. Yang nanti tentunya akan kita praktikkan saat kita sudah praktik menyusun jenis-jenis media, ya.